Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya ini adalah lanjutan analisa tadi pagi ya yang sudah saya sampaikan. Dan di sini juga saya akan membahas untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini di sesi Amerika nantinya beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis hari ini pukul 19.30 ada 3 data high impact. Yang pertama ada Core PCE Price Index, kemudian Employment Cost Index, dan Unemployment Claim. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama akan rilis Core PCE Price Index ya, di mana forecastnya menunjukkan kenaikan sebesar 0,3% dibandingkan angka sebelumnya adalah 0,1%. Core PCI ini adalah indikator inflasi ya yang diawasi ketat oleh The Fed sendiri. Jika hasil aktualnya sesuai atau di atas 0,3%, ini akan menunjukkan tekanan inflasi yang meningkat, yang dapat memperkuat dolar atau indeks dolar, karena pasar memungkinkan melihat ini sebagai alasan bagi The Fed untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga lebih lanjut di masa mendatang. Yang kedua ada Employment Cost Index. Kalau kita lihat dari forecastnya adalah 0,9%, sama dengan angka sebelumnya adalah 0,9%. Ini menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja tetap stabil, yang dapat mengidentifikasikan bahwa tekanan upah, dan dengan demikian inflasi biaya tenaga kerja tidak meningkat secara signifikan. Jika angka aktualnya sesuai dengan forecast, dampaknya mungkin netral bagi indeks dolar dan XAU USD. Yang ketiga adalah Unemployment Claim. Kalau kita lihat dari forecastnya adalah 229.000, sedikit lebih tinggi dari angka sebelumnya yaitu 227.000. Peningkatan klaim pengangguran yang tidak terlalu besar ya dapat menunjukkan sedikit pelemahan di pasar tenaga kerja. Meskipun perubahannya minimal, tapi di sini jika angka aktualnya lebih tinggi dari 229.000, ini bisa menekan indeks dolar karena menunjukkan sedikit pelonggaran di pasar tenaga kerja. Dan sekarang kita akan coba lihat dari data yang diprediksikan tersebut ketika nantinya rilis ya hasil aktualnya terhadap indeks dolar. Jadi yang pertama, jika Core PCE keluarnya sesuai atau lebih tinggi dari 0,3%, ini akan memperkuat indeks dolar karena pasar dapat menganggap inflasi tetap tinggi, yang mungkin menekan The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih lama ya. Namun jika klaim penganggurannya ternyata jauh lebih tinggi dari perkiraan, ini bisa sedikit melemahkan indeks dolar karena sinyal pelemahan pasar tenaga kerja. Nah, itu yang harus diperhatikan. Tapi kita tahu sendiri ya, kondisi perencanaan The Fed di tanggal 8 November itu sampai dengan saat ini masih cukup signifikan ya untuk rencananya pemangkasan 25 basis point. Dan kalau dampak terhadap XAU USD atau gold, tentunya emas cenderung melemah jika inflasi meningkat dan indeks dolar menguat, karena gold biasanya dihindari dalam kondisi suku bunga tinggi. Namun jika klaim penganggurannya jauh lebih tinggi, maka XAU bisa mendapatkan dorongan sebagai aset safe haven. Nah, ini yang seperti halnya kemarin memungkinkan. Jadi gini, ketika data-data tersebut menunjukkan positif, ada kenaikan daripada data sebelumnya atau forecastnya, maka indeks dolar akan menguat. Pastinya XAU USD akan terjadi penurunan, tapi sifatnya sih sementara ya, karena Anda bisa lihat para pelaku pasar atau investor masih melihat kuat kondisi di mana The Fed akan memangkas 25 basis point nantinya di tanggal 8 November. Jadi seperti itu yang harus diperhatikan ya, karena kesimpulannya kalau dari data Core PCE itu sendiri, klaim pengangguran sesuai atau di bawah forecast, maka USD akan cenderung menguat dan emas melemah. Jika Core PCE sesuai
tetapi klaim penganggurannya meningkat signifikan, maka indeks dolar mungkin melemah sedikit dan emas bisa naik karena pasar bisa mengharapkan kebijakan The Fed yang lebih dovish. Jadi seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti hasilnya seperti apa, insya Allah saya akan share di grup ZF Brotherhood ya, untuk kondisi data ekonomi yang akan rilis malam hari ini. Sekarang kita akan lihat secara teknikal untuk indeks dolar, apakah berpotensi hal yang sama, masih menunjukkan momentum bullishnya atau sedang terjadi koreksi. Langsung aja kita bahas untuk market indeks dolar itu sendiri. Check it out. Oke, untuk market indeks dolar, kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, di mana pergerakan indeks dolar saat ini sudah berada di wilayah area support. Berpotensi kuat akan adanya penolakan dari sisi area support ya, untuk dia bergerak bullish seperti yang sudah saya sampaikan di analisa sebelumnya. Maka memungkinkan untuk indeks dolar ini terjadi dorongan bullish ya untuk hari ini. Karena apa? Market saat ini masih bergerak dan berada di area support atau di atasnya area support, belum menunjukkan pergerakan di bawah support seperti hal yang saya sampaikan kemarin. Dimana kalau hari ini dia breakout area support dan kemudian dia bergerak di bawah wilayah area support seperti ini, maka di sini akan memperpanjang kondisi indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi selama pergerakan indeks dolar masih bergerak di atas area support, maka di sini masih menunjukkan adanya momentum dia untuk bergerak bullish berlanjut. Oke. Jadi secara keseluruhan Anda bisa pantau dari sisi area time frame 4 jam, yaitu dari candle terakhir ya, di 104.18. Ini adalah area batas breakoutnya. Jadi kalau area tersebut di breakout close candle di atas 104.18, insya Allah pergerakan indeks dolar akan terjadi penguatan dan tentunya akan menguji sekali lagi area resisten, yaitu berada di posisi yang lebih tinggi di sisi ini, baik di 104.57 sampai dengan 104.63. Tapi kalau nantinya, karena market saat ini sedang terjadi konsolidasi ya, jadi naik turunnya itu berada dalam area support, area resisten. Jadi naik di atas support, turun di bawah resisten ya, kondisinya seperti itu dan belum ada perubahan sampai dengan saat ini. Momentum tentunya masih kuat untuk dia bergerak bullish karena sudah saya sampaikan tadi, selama dia bergerak di atas area support maka menunjukkan aktivitas bullish dan batas breakoutnya adalah 104.18. Tapi kalau dia breakout di bawah support maka menunjukkan pergerakan bearish akan terjadi, tentunya akan mengejar dari sisi area fair value gap atau liquidity ya, minimal mengejar dari sisi 103.42. Ini akan menjadikan target liquidity terdekat dari pergerakan indeks dolar ke depannya. Tapi secara keseluruhan, karena posisi kemarin di time frame daily terlihat adanya continuation bearish ya. Kenapa? Karena posisi candle terakhir di sini adalah candle spanning top dan didukung oleh konfirmasi di hari Rabu adalah impulsive bearish, maka di sini menunjukkan adanya continuation bearish terjadi ya. Dari posisi sebelumnya dia bergerak bullish, liquidity area atas, sweep liquidity, dan kemudian 2 hari dari posisi candle hari Rabu dan Selasa menunjukkan perlambatan atau penurunan pada indeks dolar. Maka di sini yang perlu diperhatikan tadi udah saya sampaikan, ketika dia bergerak di bawah support maka menunjukkan pelemahan akan berlanjut untuk indeks dolar. Tapi kalau nantinya penolakan di area support tidak mampu di break dan dia break di atas 104.18, maka menunjukkan kekuatan dorongan bullish itu pada indeks dolar akan terjadi. Seperti apa kondisinya terhadap XAU/USD? Langsung aja kita bahas untuk market XAU/USD di sore hari ini. Check it out. Oke, untuk market XAU/USD di time frame 4 jam, kita akan coba fokus melihat area yang saat ini sedang berjalan ya, sudah berada di posisi area unmitigated shadow.
di mana posisi candlenya memang belum terkonfirmasi adanya bullish engulfing ataupun bullish pin bar untuk time frame 4 jam. Terlihat konfirmasinya terjadi penurunan ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Terkonfirmasi di sini terbentuknya candle bearish engulfing. Dan kemudian dari pukul 12.00 sampai 16.00 terkonfirmasi lanjutan ya atau continuation bearish, yaitu candle impulsive bearish, menunjukkan momentum tersebut sedang terjadi continuation bearish untuk XAUUSD. Jadi XAUUSD kalau kita perhatikan dari dua candle yang terjadi sedang terjadi bearish untuk koreksi. Batasan area untuk time frame 4 jam perlu saya tandain di sisi ini ya. 2784.52. Menurut saya kalau area ini terjadi breakout body candle time frame 4 jam nanti pukul 20.00 dan hal tersebut bertepatan dengan news yang nanti akan rilis, maka memungkinkan dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Oke, maka memungkinkan akan bergerak ke level yang lebih tinggi dan membuat high baru. Tapi kalau area unlimited shadow tidak terjadi konfirmasi karena range sebelumnya di hari Rabu tidak terlalu besar ya, range-nya hanya $19.24 per troy ounce. Jadi menurut saya kalau previous daily low 2770.92 di breakout, potensinya akan kuat menunjukkan lanjutan penurunan. Dan Anda bisa pantau dari sisi area fair value gap yang ada di time frame 4 jam, baik di 2766.35 sampai dengan 2756.66. Karena secara keseluruhan sampai dengan saat ini selalu saya katakan, saya tetap fokusnya adalah mencari momentum buy untuk XAUUSD. Oke, jadi kalau dia koreksi pun mendekati level terendah di posisi area resisten ya, become support atau di fair value gap, memungkinkan di area tersebut kalau terkonfirmasi baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup, insya Allah dia akan melanjutkan kenaikannya ke posisi yang lebih tinggi. Oke, jadi targetnya sampai berapa untuk hari ini untuk level ke atasnya? Sekarang kita akan coba lihat dari posisi nantinya ya. Yang paling terdekat Anda bisa lihat di sini. Yang pertama 2792.07 sampai 2796.17. Ini adalah target terdekatnya sampai menuju level 2800 ya, atau level psikologi sampai di 2804.09. Ini adalah target atas untuk pergerakan XAUUSD hari ini. Untuk target bawahnya kalau kita lihat secara keseluruhan, oke, masih memungkinkan ada dua area ya, 78,6%, yaitu di 2775.12 sampai dengan 2771.02. Ini yang paling terdekat. Oke, kemudian 2765.81 sampai dengan 2763.09 itu adalah target kedua. Oke, tapi di sini saya akan fokus minimal ya, karena kalau dia terus melemah, tentunya hal yang perlu diperhatikan adalah dari sisi previous daily low ini yang merupakan target liquidity-nya ya. Setelah itu insya Allah memungkinkan area fair value gap ini menjadikan zona pantau untuk target saya buy. Ketika di sini betul-betul terkonfirmasi ya adanya bullish engulfing ataupun bullish pin bar 3-in setup ya di posisi tersebut. Oke, atau Anda bisa pantau dari batas breakout ini. Ini menjadikan zona pantau karena ketika ini di break akan ya memungkinkan dia akan melanjutkan kenaikannya. Oke, contoh dia break impulsive bullish di atas daripada 2784.53, dia akan berlanjut naik. Intinya saya masih fokus untuk mencari momen-momen buy ya, untuk target buy bukan untuk sell, karena posisi saat ini XAUUSD masih kuat untuk safe haven dari berbagai macam kondisi ya, baik itu geopolitik ataupun perencanaan suku bunga yang rencananya akan dipangkas. Tentunya hal tersebut mendorong XAUUSD terus bergerak bullish. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing.
Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.